untuk kita memulai pelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menunjukkan. Ya, silakan berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dari rentang 1 sampai 5, kalian semuanya berapa? Coba angkat semua jarinya. Ya. Jadi semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kalau begitu kurang saya dulu ya, tolong didengarkan namanya. Pilih Pak. Ada Ibu. Rusdi. Ada Ibu. Abdal. Ada Ibu. Tera. Angel. Firmayani. Zulkifli. Ada Ibu. Baiklah, sebelum masuk materi kita activity dulu. Kita senam otak dulu, silakan berdiri semua. Angkat tangannya seperti ini ya. Ya. Tangan kanan dibuka, tangan kiri dipukau. Ya, seperti ini. Oke, ganti. Nah. Cukup mudah ya. Nah, sekarang tangan kanan naikkan tinggi, tangan kiri jempol. Ya. Oke, ganti. Oke. Kawan, selesai ya? Oke, dengarkan instruksi ibu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Ibu bilang malam, tidak tepuk ya, tapi seperti ini. Oke? Kita mulai. Semangat semua? Oke. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam, siang, pagi. Oke, berkenan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan. Siapa yang masih ingat? Apa itu kedudukan Pancasila? Ya. Dasar negara. Ideologi. Pedoman hidup. Jadi sudah paham ya? Tujuan pembelajaran kita itu agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah nanti kita akan melakukan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi, ya. Kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk asesmennya, ibu akan memberikan kuis, ya, berupa kuis tentang pemahaman kalian setelah diskusi nanti, ya. Dan berupa penilaian diskusi, presentasi dan teman sebaya, ya. Jadi paham sampai sini? Oke, kita masuk ke materi. Kita akan orientasi masalah ya. Perhatikan, materi kita hari ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum masuk materi, ibu akan bertanya ya. Apakah hari ini kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sudah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya. Melakukan 3S. Yang melakukan 3S. Mengikuti apel pagi. Mengikuti apel pagi. Berdiri saat
saat pembentaran aliran Ya, berdiri saat pembentaran lagu Indonesia Raya. Yang semua kan? Ya, melaksanakan pikir puasa. Itu ya, bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, jadi kalian harus tahu ya, bentuk penerapan nilai-nilainya. Kalau yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melanggar Undang-Undang Pidana. Datang terlambat ke sekolah. Ya, betul. Datang terlambat ke sekolah. Seperti itu ya. Oke. Kita masuk dulu ke sila pertama. Sila pertama. Tapi sebelum itu, pendekatan yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah berdifferensiasi, ya. Dan model pembelajarannya itu PBL atau program basic learning, ya. Di mana nanti ada satu kasus yang kalian pilih dan kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan, ya. Oke. Sila pertama yaitu ketuhanan Esa. Bentuk penerapannya yaitu menghormati kebebasan beragama dan melaksanakan ibadah kegiatan masing-masing. Contohnya menghadiri acara keagamaan dengan penuh hikmah, menghargai teman yang berbeda. Sila kedua yaitu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai martabat setiap individu dan mencegah diskriminasi. Contohnya, teman yang membutuhkan, teman yang membutuhkan bantuan kita harus tidak melakukan Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bentuk penerapannya seperti apa? Membangun rasa persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan dalam pemerintahan. Contohnya, kita serta dalam kegiatan sosial yang melibatkan latar belakang. Ini ya berbeda-beda tetapi selanjutnya kita masuk sila keempat, yaitu kegiatan yang dipimpin oleh iman dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk penerapannya yaitu menghargai pendapat orang lain. Contohnya, melakukan diskusi sebelum mengambil keputusan dalam kelompok. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penerapannya mana? Mendapatkan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan. Kita harus adil. Selanjutnya, Ibu akan memutar sebuah video. Tolong diperhatikan.
perilaku Pancasila. Nah, bertentangan ya. Itu terkait dengan sila berapa? Sila kedua yaitu kemanusiaan yang menceritakan bahwa ketika ada yang meminta pertolongan dia tidak menolong. Tapi ketika terjadi pada dirinya sendiri, dia baru sadar bahwa betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena akan membantu kita sendiri. Ya, setelah tamatnya video, ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Ya, kita akan berdiskusi, membahas satu kasus ya, satu kasus. Nanti ibu kasih pilihan, kalian boleh memilih dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut ada diskriminasi, korupsi, tawuran, pembakaran hutan secara ilegal dan ini berita awas ya. Nanti kalian pilih, ya. Silakan atur media kalian sesuai dengan kelompoknya. Di sini kalian akan mendiskusikan dampak dari perilaku tersebut, ya, solusi, tindakan yang kalian ambil untuk mencegah perilaku tersebut, ya. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Tentukan dampak, solusi, tindakan. Ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang tegakkan dulu kertas semua di atas meja. Sebelum kita memulai presentasi ya, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan ada sesi tanya jawab ya. Kita akan SBK dulu. Tadi kalau kita sudah terlalu berpikir, jadi kita sedang makan dulu, ya. Oke, silakan berdiri semua. Yang bisa didorong supaya goyang-goyangkan ya, seperti ini ya. Karena tadi kita menulis tangannya lompat ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kaum pemuda akan menyaksikan hasil diskusi kami mengenai hal yang bertentangan dengan sila ketiga, yaitu tawuran antar pelajar. Berikut adalah gambar tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah bentuk kekerasan atau perkelahian massal yang terjadi antara kelompok siswa dari sekolah yang berbeda, biasanya dilakukan di tempat umum. Nilai Pancasila yang terpengaruh dalam hal ini yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Adapun gagasan solutif atau gagasan solusi dari tawuran antar pelajar, yang pertama pemberian sanksi edukatif yang mendidik kepada para pelaku, mengadakan kegiatan positif untuk menjalankan energi siswa seperti kegiatan olahraga dan seni, dan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan. Adapun tindakan yang akan dilakukan, yang pertama yaitu segera memanggil pihak yang berwajib, menghindari eskalasi, mengamankan area sekitar, dan memberikan pertolongan. Adapun contoh yang pernah terjadi antara pelajar itu terjadi di Jakarta pada tahun 2022 dan tawuran antar pelajar yang terjadi di Tangerang pada tahun 2021. Di sini juga ada dampak dari tawuran antar pelajar. Yang pertama, terjadinya kekerasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, menciptakan ketakutan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 tentang tawuran pelajar? Jika tidak ada, akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu diskriminasi minoritas yang akan dibacakan oleh Muhammad Khalid Islam. Baik, perilaku yang bertentangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nilai Pancasila terpengaruh terjadinya ketidakadilan dan perpecahan sosial, meningkatkan ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat. Adapun gagasan solutif yaitu edukasi tentang pentingnya kesetaraan dan toleransi di sekolah dan masyarakat, penegakan hukum yang adil terhadap pelaku diskriminasi, promosi dialog lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Dan adapun tindakan yang akan dilakukan seperti melaporkan insiden diskriminasi melalui kasus-kasus diskriminasi dapat diinvestigasikan dan tindakan yang sesuai dapat diambil terhadap pelaku diskriminasi. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bisa Anda memberikan contoh diskriminasi di sekolah? Bisa. Yaitu tidak dapat lapor karena belum melunasi uang di sekolah atau SPT, dan anak tidak bisa masuk sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Apa masih ada pertanyaan? Menurut Anda, apa itu termasuk diskriminasi? Termasuk. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima jawabannya? Masih ada pertanyaan? Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ya, akan naik kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, yang terdapat di sini adalah beberapa hal
adalah berita hoax. Nah, berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah berada adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, berita palsu maupun anonimum. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Perilaku yang bertentangan. Penyebaran berita hoax. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Edukasi literasi digital untuk mengajarkan masyarakat cara membedakan berita yang valid dan hoax. Memperketat pengawasan terhadap penyebaran berita palsu termasuk melalui regulasi dan penindakan hukum. Menghimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi sebelum penyebaran informasi. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah hoax. Jika Anda mendapatkan informasi palsu, laporkan kepada platform media sosial yang bersangkutan. Tidak terprovokasi dengan judul ataupun informasi yang mengandung hoax. Mencari tahu kebenaran terlebih dahulu setelah mengetahuinya. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya tentang penyebaran hoax? Apa contoh berita hoax yang terjadi di lingkungan sekolah? Berita hoax seperti dari netek, berita hoax yang tentang sekolah, berita hoax hari kiamat dan lain-lain. Sekian presentasi dari pemberian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai Pancasila yang dikatakan yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak yang akan terjadi, kerusakan lingkungan, hilangnya habitat hewan dan polusi udara. 2. Mengganggu kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena semua kelompok sudah presentasi dan kita sudah bisa lihat ya apa saja perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti tadi ada korupsi, diskriminasi, di mana diskriminasi itu membeda-bedakan, ya. Apakah kalian pernah mengalami atau pernah melihat di sekitar kita perilaku diskriminasi? Pernah? Pernah ya? Pernah. Mungkin saja ada yang merasa dibedakan sama temannya, yang kurang bergaul, dia merasa bahwa saya ini dibedakan sama teman saya. Ya, itu namanya diskriminasi. Membedakan teman. Biasanya apa yang dibedakan? Biasa warna kulitnya, bahasanya, agamanya, apa lagi? Sukunya, gitu ya. Jadi bentuk penerapan kita bagaimana? Saling menghargai, semangat. Saling menghargai, apa lagi? Menghormati, bagus. Seperti itu. Apa yang menyebabkan tawuran? Terjadinya perselisihan. Terjadinya perselisihan. Ada sedikit perselisihan, kita melakukan tawuran. Jadi siapa yang dirugikan? Diri sendiri dan orang lain. Oke. Dari diskusi kita tadi, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan tadi? Ya, silakan ini. Ya, bagus. Bahwa Pancasila itu bukan hanya teori, tidak diucapkan begitu saja.
materi yang disampaikan dan hasil-hasil diskusi dari kalian. Siapa yang tahu? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, angkat tangan. Apa? Menerapkan. Apa lagi? Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan melakukan kuis. Ini bentuk penilaian ya, berupa pemahaman kalian sampai di mana kalian paham akan penerapan nilai-nilai Pancasila dan solusi tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba lagi. Oke, lanjut. Siapa yang dikenal dengan ya Agus? Selanjutnya Dimas. Oke. Kecuali ya bagus. Oke, berikan. Waktunya kalian menilai teman sebaya kalian, ya. Jadi tolong diisi, ya. Tolong diisi berapa skor teman kalian. Ya, menurut kalian berapa pada saat presentasi, partisipasi aktif dalam diskusi? Oke, silakan. Silakan. Tentu kita tahu ya, siapa teman kita yang aktif, yang presentasinya bagus. Oke? Ya. Sekarang, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang makna kesadaran hukum, ya. Kita masuk bab 2. Nah, makna kesadaran hukum. Jadi nanti minggu depan kalau disediakan kertas, ya, kita akan melakukan diskusi dengan menggunakan kertas dan stick note, ya. Itu kalian sediakan ya. Saya rasa cukup sekian, ya, presentasi hari ini. Silakan siapkan. Berdiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kursinya dan mejanya disusun kembali, nah. Baru kita pulang ya. Silakan berdiri. Boleh buat, ya. Silakan jangan sampai ada luka buku, tas, serta alat tulisnya.